Salam damai sejahtera, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda menonton ataupun mendengarkan acara kami. Kita berjumpa kembali pada hari ini merupakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Dan saya sungguh senang, saya Patricia Elsa sudah bersama dengan Romo Yohanes Budi Raharjo STB yang akrab kita sapa dengan Romo Budi. Romo Budi selalu setia mengisi acara Oase Rohani Katolik dan mari sekarang kita menyapa Romo. Ketemu lagi Romo, apa kabar? Baik Elsa, terima kasih juga kepada para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa lagi. Kesibukannya apa Romo sekarang? Nah, sesuai dengan tugas saya sebagai ekonom provinsial banyak berurusan dengan proyek-proyek untuk keperluan karya STB di Indonesia, pendanaan, dan juga administrasi kepegawaian juga. Begitu. Semoga Romo tetap menjaga kesehatan dan juga semangat ya Romo ya. Terima kasih. Iya, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan mengawali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Budi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau telah mewahyukan cinta kasih-Mu dengan hati putramu terkasih. Kami mohon, Kau perkenankan menimba dari sumber segala anugerah, serta memperoleh kekuatan rahmat-Mu yang melimpah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pada hari ini merupakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Kita akan membaca bersama ada 3 bacaan. Bacaan pertama dari Kitab Ulangan bab 7 ayat 6 sampai dengan 11. Sekali peristiwa di padang gurun seberang Yordan, Musa berkata kepada umat Israel, "Kamulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Kamulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena jumlahmu lebih besar dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Sebab nyatanya, kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu, dan karena Ia memegang sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus kamu dari rumah perbudakan dari tangan Firaun, raja Mesir. Sebab itu, haruslah kamu ketahui bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Allah yang setia. Ia memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap setiap orang yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kusampaikan kepadamu untuk dilakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur, dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kekal abadilah kasih setia Tuhan
atas orang-orang yang takwa kepadanya. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 16. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kamu telah melihat dan bersaksi. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi penyelamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita siapkan hati kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Matius bab 11 ayat 25-30, diawali dengan bait mengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pikulah kuk yang kupasang sabda Tuhan, dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah
gandar yang aku pasang, dan belajarlah kepadaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 3 bacaan pada hari ini, Hari Raya Hati Kudus Yesus, Hati Yesus yang Maha Kudus. Dan sekarang Romo Budi akan menyampaikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil. Romo silakan Romo. Baik Elsa. Saudara-saudari yang terkasih, seperti sudah dikatakan dan kita mengetahuinya, Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Maka bacaan-bacaan khusus untuk perayaan ini tidak mengikuti alur bacaan harian. Dan ada 2 bacaan sebelum Injil, total 3 bacaan, seperti kalau kita merayakan hari Minggu, hari raya lainnya. Kenapa demikian? Karena tentu ibadat ini memang sesuatu yang berbobot, yang penting, yang dinilai menjadi hari raya, ditetapkan di dalam gereja. Devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus adalah devosi yang kita bisa lihat paling populer, tersebar dimanapun di seluruh dunia, dan yang paling dipraktekkan. Kita tahu ada banyak devosi di dalam gereja Katolik, praktek-praktek devosi ini dan itu kepada orang kudus, teristimewa Bunda Maria, tapi ini apalagi kepada Yesus. Dan kepada Yesus secara spesifik, hatinya yang Maha Kudus. Bicara mengenai hati, kita semua tahu bahwa banyak sekali ungkapan sehari-hari menggunakan kata ini, hati. Misalnya, bekerja dengan hati. Seperti menaruh hatinya pada pekerjaannya. Itu ya. Atau memberi, orang memberi dengan hati. Pasti beda ya kalau bekerja tidak dengan hati karena terpaksa. Karena hanya sekedar kewajiban, tugas. Biasanya itu minimalis dilakukan, seperlunya aja. Sama seperti kalau memberi dengan hati, lawannya ya dengan terpaksa, tidak dengan hati. Pasti akan beda. Orang kalau mau menyatakan cintanya juga bilang kan, aku mencintaimu sepenuh hati. Ya, kalau yang mau nembak gitu ya, nggak mungkin bilang aku mencintaimu separuh hati ya, nggak laku pasti ya, ditolak gitu ya. Elsa punya pengalaman, sudah tahu. Jadi hati itu, kata itu, istilah itu menyatakan keseluruhan pribadi kita. Keseluruhan diri kita, totalitas cinta kita. Maka juga kita semua tahu kalau orang pacaran, jatuh cinta, jadian, ya gambarnya hati ditusuk, nah sudah ditembak kena, gitu ya. Nah itu. Dan hati juga menyatakan emosi kita, perasaan kita. Kalau dalam bahasa Inggris, hati itu heart, itu jantung. Ya. Sehingga kalau orang jatuh cinta atau emosinya meluap-luap, jantungnya berdebar lebih kencang. Seperti itu kenyataan dalam diri kita. Maka merayakan hati kudus Yesus, hati Yesus yang Maha Kudus, itu mau merayakan cinta Allah. Allah
kan tidak kelihatan. Di mana kita tahu cintanya itu kepada kita? Kalau orang Israel, umat Perjanjian Lama, mengalami cintanya secara istimewa, itu di dalam pengalaman keluaran Exodus. Wah, itu menjadi kesadaran kolektif bangsa itu dan membentuk identitas sebagai umat yang dicintai begitu hebat oleh Allah. Kenapa? Karena Allah turun tangan dengan lengan yang teracung, tangan yang kuat, istilahnya begitu, membebaskan umatnya dari perbudakan. Keluar dari tanah Mesir, dari kungkungan penindasan Firaun, dengan segala banyak tanda-tanda yang luar biasa. Dengan 10 tulah itu kita membaca, lalu juga membelah laut merah begitu, lalu kemudian juga menurunkan roti yang turun dari surga, mana. Lalu memberi air yang keluar dari batu karang di padang gurun, dan kemudian ada tiang awan, tiang api, melindungi, memimpin, sampai masuk tanah terjanji. Nah, itu dialami oleh umat Israel, umat Allah Perjanjian Lama, dan di situ yang menjadi pengalaman dicintai oleh Allah yang tidak kelihatan. Tetapi lewat Musa dinyatakan seperti itu loh. Dan buktinya itu dia pengalaman yang dahsyat, yang luar biasa sampai ke tanah terjanji. Dan ada yang istimewa dalam perjalanan itu sampai ke Gunung Sinai, dan di situ diceritakan bagaimana Allah menyatakan diri kepada umat dengan gempa, guntur, api, halilintar, dan sebagainya. Ya, dahsyat. Dan itu sekali lagi pengalaman umat Perjanjian Lama. Kita umat Perjanjian Baru, di mana kita mengalami kasih Allah yang tak kelihatan itu. Tentu kita tahu, di dalam diri Yesus. Yesus itu yang kita imani, kita terima begitu besar kasih Allah. Dan kasih Allah itu kasih yang sehabis-habisnya. Kalau umat Perjanjian Lama pengalamannya adalah keluaran, dibebaskan dari Mesir ke tanah terjanji, kita menghayati, memahaminya, itulah baru gambaran dari yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya dari rencana Allah yang tak terlihat itu ada di dalam diri Yesus, dalam pewartaan dan karyanya. Yesus mau membawa kita keluar, Exodus. Dari apa? Dari dunia dengan kedosaannya ini, kepada apa? Kepada kerajaannya. Di mana di situ hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Dan dengan tanda-tanda kuasa, mukjizat, lebih-lebih dengan keseluruhan hatinya, dengan keseluruhan dirinya, ia membebaskan kita. Buat umat Israel, mereka ada satu kata juga yang muncul, bahwa Allah itu adalah Allah penebus. Menebus, membebaskan, mengampuni dosa, keluar dari perbudakan itu karena dosa. Dan di sini, arti yang sesungguhnya Allah penebus, Redeemer, itu dalam diri Yesus. Dan bagaimana Yesus menebus kita, seperti kata Rasul Petrus, bukan dengan perak ataupun emas. Bukan dengan itu, tetapi dengan darahnya yang mulia. Dengan pengorbanannya di salib. Dan itu yang kita lihat
Demikianlah kasih Allah kepada kita. Maka salib yang kita pasang bukan sekedar dekorasi, ya, aksesoris di rumah, di kamar, entah di mana, ruang apa. Tetapi itu adalah sakramental, sarana untuk mengingatkan kita akan kasih Allah ini. Maka devosi ini, saya bilang, tentulah secara natural akan berkembang menjadi devosi yang memang seperti sekarang adanya, tersebar dimanapun, paling dipraktekkan. Seperti kita tahu sekarang, setiap Jumat pertama ada misa jumper. Ya. Dan itu sekarang di mana-mana makin banyak juga di tempat-tempat kerja juga mengadakan itu. Karena devosi ini. Tapi saya kadang-kadang pikir, jangan sampai mereka praktek devosi Jumat pertama, tapi tidak tahu hari pestanya sebetulnya hari ini. Ya, hari 16 Agustus. Bukan persis tanggal 16 Juni, ya. Bukan itu. Tetapi Jumat ketiga sesudah Minggu Pentakosta. Oh. Ya, Jumat ketiga sesudah Minggu Pentakosta. Nah, karena sekarang perayaan Hari Raya tubuh dan darah Kristus dipindahkan ke Minggu, seperti hari Minggu kemarin kita baru rayakan, dengan kata lain, biasa pasti jatuh Jumat sesudah tubuh dan darah Kristus. Oke? Tanggalnya bisa bergeser-geser. Dan itu yang kadang saya lihat, mungkin umat tahu Jumat pertama dengan devosinya, dan menjadi besar itu dalam sejarah ada banyak perkembangannya, tapi salah satu orang kudus yang ditengarai sebagai promotor besar devosi ini adalah Santa Maria Margareta Alcock, seorang biarawati yang dikatakan mendapat penampakan dari Yesus, dari Tuhan Yesus tahun 1973 sampai 1975, dan mau menghendaki ada devosi ini termasuk praktek tiap Jumat pertama. Dan di sini kita mau mendapat pesan, sebetulnya devosi itu berguna untuk kita. Memang dalam perkembangannya seperti dalam peristiwa penampakan itu ada katakan pesan, ada 12 janji dari mereka yang berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus, ya. Tentu janji yang baik-baik untuk kita. Nah, maka kita tahu berdevosi kepada hati kudus Yesus, kita mau berterima kasih, mau merayakan kasih-Nya yang begitu rupa. Bacaan pertama tadi dikatakan, Allah memilih kamu Israel, bukan karena kamu besar, hebat. Tidak. Allah memilih karena Allah memang mau memilih kamu, mau mencintai kamu, biarpun kamu yang terkecil. Nah, sekarang yang lebih istimewa lagi, kalau kita menyadari, seperti kata Rasul Paulus, Allah mengasihi kita, bukan karena perbuatan baik kita. Seperti reward, karena kita sudah berjasa, sudah itu, lalu Allah mencintai. Tidak. Bahkan ketika kita masih berdosa, Allah mencintai. Meski begitu, maka dengan kata lain, kasih Allah itu tidak tanpa syarat, ya, tanpa syarat, tidak dengan syarat, unconditional. Kenapa? Karena kasih Allah itu berangkat dari kodratnya, seperti bacaan yang kedua, Allah adalah kasih. Yang namanya kasih mau selalu mengasihi. Bukan karena, biasa cinta kasih kita kan karena dia cantik, karena dia baik, karena dia berjasa kepadaku, maka aku mencintai. Itu kasih kita manusiai karena respon saja. Allah mengasihi dari dirinya sendiri karena kodratnya adalah kasih. Maka kita dipilih dikasih Allah karena Dia adalah kasih yang mau supaya kita juga menemukan hidup, bisa menjadi seperti Dia, hidup dalam kasih satu sama lain. Ya. Tetapi itu hanya bisa kalau kita pertama mengenal kasih yang seperti itu, kasih yang sempurna. Dan kasih Allah itu
Kita tahu Allah yang sekali lagi yang tak kelihatan dalam diri Yesus, yang telah menjadi manusia sama seperti kita, dan hidup karyanya diwartakan di dalam Injil, di dalam kitab suci, dan menjadi kesaksian disaksikan oleh para rasul, dan kita mengimaninya. Kasih yang seperti itu, kita dipanggil untuk merayakan kasih Allah, bersyukur, dan supaya kita juga bisa hidup seperti Dia. Begitu, Elsa. Ya, baik, Romo, luar biasa. Begitu banyak inspirasi yang Romo sudah sampaikan kepada kita, dan pastinya nanti di sesi kedua kita akan lanjutkan kembali pembahasan ataupun renungan yang akan diberikan dari bacaan-bacaan pada hari ini. Kita akan jeda sesaat dulu, tetaplah bersama acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, sahabat Oase Rohani Katolik, bersama dengan Romo Yohanes Budi Raharjo SDB dan saya Patricia Alsa. Tadi pada sesi pertama, Romo sudah memberikan inspirasi singkat mengenai bacaan-bacaan dari bacaan pertama dan juga bacaan kedua. Dan Romo, saya ingin bertanya sedikit, Romo. Tadi Romo sempat menyinggung kalau kita umat Katolik itu melakukan devosi untuk menghormati hati kudus Yesus itu kan setiap bulan di Jumat pertama. Apakah ada landasan kenapa itu dilakukannya Jumat pada minggu pertama, Romo? Oke. Ya. Baik. Tadi saya ada singgung sedikit bahwa promoter, boleh dibilang begitu, yang paling membuat devosi ini berkembang pesat, tersebar cepat, itu karena apa yang disampaikan oleh Suster Margareta Maria Alacoque. Sudah menjadi santa, orang kudus, dan ia dikatakan mendapat penampakan dari Tuhan Yesus. Dari tahun 1673 sampai dengan 1675. Suster ini dari tarekat visitasi. Tarekat ini, by the way, didirikan oleh Santo Franciscus de Sales sama Chantal, seorang wanita, orang kudus, Madame de Chantal, tarekat ini, Santo Franciscus Sales. Dan Suster Margareta Maria Alacoque adalah anggota tarekat ini. Dia tinggal di satu biara di Perancis, tuh tempat kecil di sana. Dan dari salah satu yang dikatakan pesan untuk mengajak berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus, yaitu dengan merayakan setiap Jumat pertama dari situ. Dan itu yang menjadi praktek kita semua sangat populer. Tadi saya katakan, tidak hanya di gereja, tapi komunitas-komunitas di Jakarta sangat banyak begitu, di tempat-tempat kerja. Seringkali saya lihat mungkin banyak komunitas yang kesulitan dapat promo, karena semua mengadakan begitu di tempat itu. Dan tadi saya komentar, jangan sampai yang punya devosi besar kepada hati Yesus yang Maha Kudus setiap kali Jumat pertama dan belum tahu bahwa sebenarnya hari rayanya ini, ya, pada minggu ketiga sesudah Jumat ketiga sesudah Minggu Pentakosta, gitu, ya, tanggalnya bisa berubah-ubah, itu dia. Dan ya, apa yang penting menjadi inti sebetulnya, tadi saya ada singgung juga, ada 12 janji, ya, dari pesan dari Suster Margareta Maria Alacoque bagi yang berdevosi. Tapi saya mau katakan yang jangan lupa, yang utama berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus tidak lain adalah untuk menjadikan hati kita menjadi seperti hatinya. Gitu. Itu kan tidak lain, saya pikir, tujuan hidup kita. Untuk apa?
Seperti panggilan kepada apa? Kepada kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Kasih. Dan kesempurnaan kasih seperti apa? Seperti kasih yang ada pada Yesus. Maka di akhir malam terakhir itu, perjamuan terakhir, pesan Yesus kan, kasihilah satu sama lain seperti aku mengasihi kamu. Oke? Nah, itu menjadi mesti visi pandangan kita sebagai orang Kristiani. Devosi tujuan hidup kita ya, dan devosi ini memperkuat lagi visi itu. Kita diajak dengan merayakan hati Yesus yang Maha Kudus, merayakan, merenungkan, mengapresiasi. Wah, sebegitu besar cinta Tuhan kepada kita. Cinta Tuhan itu tak bersyarat. Bukan karena kita sudah berjasa. Ya, lalu Tuhan seperti menghadiahi. Tidak seperti itu. Rasul Paulus dalam salah satu suratnya mengatakan itu tadi saya sebut ya. Meski kita masih berdosa, kita justru sudah dicintai. Dan dari situ, kesadaran kita menjadi dengan Allah itu relasinya bukan relasi takut. Takut dihukum. Takut kehilangan Allah. Karena aku ini berdosa, aku ini bersalah, aku ini lemah. Karena apa? Nggak perlu takut. Kenapa? Karena justru ketika kita dalam keadaan berdosa, itu kita dicintai. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, makin besar dosanya, makin besar juga kasihnya Allah kepada kita. Tapi jangan dibalik kemudian, oh kalau gitu mari kita buat dosa yang besar-besar supaya kasihnya makin besar. Bukan begitu. Tapi dalam arti, seberapapun saat kita mulai mengenal Tuhan dan mau menerima kasihnya, sebesar itu juga pengampunan diberikan. Dan itu yang menarik. Seperti tadi dalam Mazmur tanggapan. Ya, Allah ya tidak memperlakukan kita setimpal dengan perbuatan kita. Ya. Kalau Allah memperlakukan kita setimpal perbuatan kita, ya pantasnya kita dihukum. Habis semua ya Romo, manusia. Iya, karena pantasnya orang berdosa ya dihukum. Oke, kalau setimpal dengan. Tetapi Allah memperlakukan kita menurut kebutuhan kita. Kebutuhan kita adalah diampuni. Seberapa besar butuhnya Allah ampuni. Tahu Allah mengampuni kita bagaimana, Romo? Nah, itu dari Tuhan Yesus yang dari Injilnya. Ia datang untuk orang berdosa. Kan dikatakan begitu, aku datang untuk orang berdosa, bukan untuk memanggil orang benar. Ya, itu menyinggung orang Farisi yang merasa sudah dirinya benar, yang nggak perlu Tuhan ya. Tapi kalau kita menyadari seperti pemungut cukai itu dalam perumpamaan, sadar akan dosanya, Tuhan kasihanilah aku. Itu yang dibenarkan. Karena yang benar adalah kita semua berdosa. Kita butuh pengampunan. Dan tahu dari mana? Dari pewartaan Injil. Dan tahu dari mana kita masing-masing kita sudah diampuni. Ketika kita menjadi percaya, kita menerima baptis. Dan baptis itu mengampuni, mendamaikan kita dengan Allah, dan menjadi milik Allah, dan Allah mau kita menjadi umat kesayangannya. Seperti bacaan pertama tadi, umat kesayangannya. Kamu dipilih bukan karena kamu besar. Kita dipilih bukan karena kita menarik atau baik atau berjasa, tidak. Tetapi kita dipilih, bacaan kedua tadi, karena kodrat Allah. Menurut Yohanes, Allah adalah kasih. Dan inilah kasih Allah. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi. Nah, inilah kasih itu, ya, kata Rasul Yohanes. Dan itulah kebenaran dalam hidup kita yang kita mau dengan merayakan pesta ini, hari raya ini, kita kembali merenungkan, mengapresiasi. Dan tentu responnya mestinya kita bersyukur. Ekaristi itu tidak lain, artinya aku bersyukur. Aku bersyukur akan apa? Banyak hal, ya kan? Kita diciptakan, kita dalam keadaan baik, bisa berkat ini dan itu, menikmati ini, itu. Banyak alasan, tapi terlebih, terutama karena kasih Allah. Yang tampak, nyata,
dalam diri Yesus. Yesus yang sampai di dalam perjamuan malam terakhir mau mencintai murid sampai sehabis-habisnya, mencintai kita semua. Begitu, ya. Dan bacaan-bacaan untuk perayaan ini dipilih khusus. Seperti tadi saya katakan, merenungkan tentang arti devosi ini. Dan untuk Injilnya dipilih dari Matius itu, bab 11, ayat 25 sampai 30. Kalau Anda perhatikan dan Anda nanti bisa periksa di dalam kitab suci, 3 ayat yang pertama, 25, 26, 27, itu ada juga di Injil menurut Lukas, bab 20, 21, dan 22. Ya, paralel. Dan ke-6 ayat ini dikomentari seperti ada tulisan Yohanes di dalam Injil sinoptik. Ya, karena isinya yang begitu bagus, mungkin termasuk salah satu yang terbagus dalam seluruh tulisan perikop, ya, ini Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, ya, dalam suasana yang sama seperti Yohanes yang mengerti kedalaman misteri Kristus. Dan saya mau lihat bahwa bagian pertama itu Yesus bersyukur, ya, bahwa ternyata yang menanggapi pewartaannya justru orang-orang kecil. Ini yang berkenan kepada Bapa. Oke. Dan kemudian yang lebih penting lagi adalah ajakan. Dan ayat 28 sampai 30 ini hanya ada di tulisan Matius. Khas Matius. Dan itu sangat kita berterima kasih tentu Matius mencatat ini satu ajakan yang tentu sangat terkenal kata-kata ini. Marilah kepadaku, kalian yang letih lesu beban berat, aku akan memberikan kepadamu. Caranya gimana? Pikulah kuk atau gandar di sini yang aku pasang dan belajar padaku. Intinya kita itu sebagai murid ya belajar. Belajar dari siapa? Dari gurunya. Dan guru kita, guru kehidupan adalah Yesus dari Nazaret itu. Kita semua dalam hidup pasti mengalami hal-hal yang bisa membuat hati kita lesu, hati kita berbeban berat. Yesus sebagai manusia juga mengalami hal-hal itu. Dan Yesus boleh dibilang mengajak semacam rahasia untuk kita mengolah kehidupan kita. Yang kurang adalah dua hal itu, yaitu belajar dari Dia, lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita punya hati yang lemah lembut dan rendah hati, maka kita memperoleh jiwa yang tenang. Hidup dalam ketenangan. Tidak dengan sampai tertekan begitu. Ya, kita menderita tetapi dengan tenang. Bisa pasti menderita sana-sini, punya beban sana-sini, tetapi menjalaninya dengan tenang. Karena belajar dari Tuhan. Dan membaca Injil, merenungkan Injil, kita semua tahu bagaimana yang dialami oleh Yesus. Ya. Dan Yesus menunjukkan seorang yang punya hati yang lemah lembut. Dia bukan tipe yang tentu kasar, garang, atau bahkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi dia dengan kesabaran, ya kelemah lembutan itu, bahkan mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu kelemah lembutan yang kita semua pasti perlu belajar. Kita yang gampang kehilangan kesabaran, kita yang gampang untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Dan di situ kita diajak untuk belajar terus. Seumur hidup kita murid Tuhan dan terus belajar. Jadi sekali lagi dalam hidup kita berkesempatan merayakan hari raya ini, pesta ini, kita diingatkan lagi. Itu yang perlu. Dan kedua, kerendahan hati. Ya. Yesus yang rendah hati, karena dia datang
bukan menjadi tuan. Bahkan dia menjadi hamba. Hamba semua orang. Dan ketika menjadi hamba, ya, dia bahkan hamba yang sampai mau mati disalib. Demikian hina, demikian menderita. Itu Yesus. Dalam adegan malam terakhir itu kan, Yesus menanggalkan jubahnya, lalu mengenakan kain itu dalam pinggang. Itu posisi seperti pelayan. Lalu mengambil air dan membasuh kaki. Tentu sangat mengagetkan murid-muridnya. Nggak bisa. Seorang murid pun tidak diminta untuk berbuat begitu kepada gurunya. Hanya budak yang boleh diminta begitu sama pemiliknya. Dan Yesus seperti itu menempatkan diri kayak budak. Dan sesudah itu kan Yesus bilang, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, benar. Kalau aku guru dan Tuhanmu seperti ini, sudah sepantasnya kamu saling membasuh kaki. Pelayanan dengan kerendahan hati. Seperti itu. Di dalam keluarga, di dalam tempat kerja, di dalam komunitas. Kalau kita punya hati yang seperti Yesus, yang lemah lembut, yang rendah hati, kita hidup dalam ketenangan. Maka kalau di dalam rumah tangga, di dalam tempat kerja, di dalam komunitas, ada tensi yang tidak tenang, periksalah. Dan saya kira resepnya, obatnya adalah ini. Kalau masing-masing, paling tidak, kalaupun dua belah pihak, paling tidak salah satunya sudah belajar dari Tuhan, seperti ini, akan menjadi suasana yang lain di dalam rumah. Ya, menjadi tenang. Oke? Karena bisa seperti dengan Tuhan Yesus, seperti hidup seperti Dia. Sekali lagi, inti dari devosi ini adalah untuk membantu kita supaya kita mempunyai hati yang seperti Yesus. Hatinya yang maha kudus, yang lemah lembut dan rendah hati. Dan orang kudus ada yang mengajarkan kesempurnaan Kristiani ada di situ. Punya hati yang seperti itu. Demikian, Elsa, mudah-mudahan dari situ memberi inspirasi kepada semua pendengar, pemirsa, ya, supaya kita memetik rahmat dalam perayaan ini, dan kita terus maju dalam kehidupan kita, belajar lagi untuk menjadi seperti Yesus, makin menyerupai Dia. Begitu. Ya. Terima kasih banyak, Romo Budi. Sangat menguatkan bagi kita semua yang mendengarkan apa yang telah Romo Budi sampaikan. Dan semoga kita semua berharap kita mempunyai hati seperti Yesus, dan kita bisa melewati hari-hari kita, ya tadi seperti kata Romo, kalaupun menderita, kita masih bisa punya ketenangan. Kalaupun kita letih lesu dan berbeban berat, kita masih mempunyai Yesus yang selalu mendukung dan juga menyertai kita. Baik Romo, terima kasih. Kita akan akhiri acara Oase Rohani Katolik pada kesempatan hari ini dengan memohon doa dan berkat melalui Romo Budi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menunjukkan kepada kami dalam diri Yesus Putramu, betapa besar cinta kasih-Mu terhadap kami. Kami mohon kobarkanlah cinta kasih-Mu dalam hati kami. Semoga kami selalu tertarik pada Putramu, menjadikan hati kami makin menyerupai hati Putramu, dan menaruh cinta kasih kepadanya dalam diri saudara-saudari kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Budi SDB. Pamit undur diri, tetaplah kita menjaga kesehatan dan juga memberikan juga perhatian dan juga mungkin
penghiburan bagi teman-teman, keluarga, sahabat, kenalan kita yang mungkin saat ini mengalami kesulitan. Dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa.